Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya di hari Jumat ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Tidak bahas mengenai Muharram secara detail karena sebenarnya minggu lalu kita sudah bahas tentang puasa di bulan Muharram, puasa kita bahas mengenai Muharram itu adalah bulan di mana Rasulullah SAW melakukan persiapan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah di bulan Muharram. Sehingga bulan Muharram dijadikan sebagai awal tahun di penanggalan kalender Hijriyah karena harapannya kita juga berhijrah menjadi orang lebih baik. Pun bulan Muharram adalah bulan setelah bulan haji. Orang-orang haji itu adalah orang-orang seperti bayi yang baru lahir, bersih dari dosa, memulai hidup baru. Sehingga harapannya di bulan Muharram ini kita menjadi orang yang memulai hidup baru. Nah, hari ini tanggal 11 Juli 2025 atau di 15 Muharram atau di pertengahan Muharram. Masih dalam suasana tahun baru, hari ini Umar hanya ingin membahas mengenai spirit hijrahnya Rasulullah Alaihi Wasallam. Seperti yang teman-teman tahu, hijrah itu bisa saja atau hijrah hati. Hijrah minadh-dhulumat ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya Allah. Hijrah jadi orang yang lebih baik. Nah, hari ini Uma lagi pengen ngebahas mengenai kita ingin jadi orang yang lebih baik. Teman-teman tahu orang-orang yang mau jadi orang yang lebih baik itu adalah orang-orang yang punya rasa khawatir tinggi dan dia banyak memikirkan tentang apa yang sudah dia lakukan kemarin, introspeksi diri. Maka kita banyak introspeksi diri kemarin-kemarin, ya apa ya, dosa-dosa yang kulakukan itu apa ya, amal-amal yang kulakukan diterima nggak ya sama Allah. Jadi ciri-ciri orang yang mau jadi lebih baik adalah dia pasti khawatir tentang apa-apa yang dilakukan di masa lalu. Entah itu khawatir dengan dosa-dosa yang dia lakukan, atau dia khawatir bahwa ibadah-ibadah yang dia lakukan belum sempurna, atau dia khawatir bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan gak diterima sama Allah. Itu ciri-ciri orang-orang saleh di zaman dulu. Mereka sangat khawatir amalan-amalan yang sudah mereka lakukan tidak diterima oleh Allah SWT. Apakah teman-teman yakin puasa teman-teman diterima oleh Allah, puasa teman-teman diterima oleh Allah, sholat yang selama ini kita lakukan puluhan tahun diterima oleh Allah? Wallahu a'lam. Dan orang-orang saleh zaman dulu itu sangat mengkhawatirkan salah satunya ibadah-ibadah mereka nggak diterima oleh Allah. Makanya banyak doa-doa yang meminta agar Allah menerima sujud mereka, rukuk mereka, amal ibadah mereka. Teman-teman lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Maksudnya apa sih ayat ini? Ayat ini menceritakan apa sih orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Siapa mereka? Siapa orang-orang ini? Sebenarnya ayat ini menceritakan, Al-Mu'minun 60 ini menceritakan tentang orang-orang yang dia sholat, dia ngaji, dia zakat, dia pergi haji, pergi umroh, melakukan sodakoh dan amal-amal baik lainnya. Namun dari seluruh amal baik itu masih ada rasa takut dalam hatinya. Ini yang benar. Semua amalan kita yang sudah kita lakukan, kita masih ada rasa takut dan khawatir. Kenapa? Khawatir ketika nanti amalan itu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi amalan itu yang tidak diterima oleh Allah. Bisa jadi amalan itu yang membuat mereka tidak selamat. Bisa jadi amalan itu yang membuat mereka mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang untuk beramal soleh, tapi bisa jadi amalan-amalan itu belum atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada banyak faktor. Contohnya dalam sebuah hadis diceritakan ada seorang ketika dia aku mati syahid ya Allah membela agamamu, kata Allah bohong. Karena yang engkau lakukan mati syahidnya bukan karena aku, melainkan karena orang lain, ingin mendapat puji-pujian dari orang lain, niatnya salah. Jadi justru amalan dia ini yang menghantarkan dia ke neraka Allah. Orang kedua, kenapa kamu di dunia? Apa yang kamu lakukan? Aku sedekah ya Allah, lillah, kata Allah, bohong. Kamu nggak sedekah lillah.
Yang kamu lakukan bukan karena aku, tapi karena orang lain. Justru karena sedekahnya dia dimasukkan ke neraka Allah. Orang ketiga, ya Allah, aku baca Quran, belajar agama. Bohong, kamu belajar Quran supaya disebut qori, supaya dipuji-puji sebagai seorang ahli agama. Bukan melakukannya karena aku. Orang ini justru karena Qurannya dimasukkan ke neraka Allah. Jadi orang-orang salih ini, mereka ini sangat takut bahwa amalan-amalan yang dilakukan mungkin salah niatnya, mungkin tidak benar pelaksanaannya. Teman-teman tahu, Uma pernah kisahkan dalam Katupat juga ada orang yang baca Quran di surah Toha. Tiba-tiba dia tertidur. Di dalam mimpinya malaikat datang, terus malaikat memperlihatkan hasil catatan bacaan Qurannya. Ada beberapa ayat yang hilang, nggak ada catatan amalannya. Orang ini tanya, mana? Kan aku baca surah Toha sempurna. Kata malaikat, enggak. Ketika ayat ini kamu bacakan, itu ada orang lewat. Lalu kamu membaguskan bacaanmu supaya kamu dipuji-puji sama orang itu, nggak bernilai di hadapan Allah karena niatmu yang salah. Gitu, itu sebuah kisah ya. Jadi di sini kita bisa lihat, coba kita introspeksi diri. Yakin, pede, amalan kita diterima oleh Allah SWT. Kita nggak pede, kita takut. Makanya kita berusaha berbuat baik semaksimal yang kita bisa. Orang tanya, Uma ngapain sih buat masukkan hufaz? Ya karena Uma nggak tahu. Mereka bilang begini, Uma kan udah banyak tuh, pahalanya banyak banget, ada dakwah, ada ini, ada ini. Kita nggak pernah tahu, teman-teman semua. Uma nggak tahu ketika melakukan dakwah itu, entah diterima oleh Allah, entah enggak. Mungkin ada ujub, ada riya di situ gitu. Ketika orang banyak, ketika musafir dakwah kemana-mana gitu, ke berbagai macam daerah, orang uh, bersalaman, berebutan dan sebagainya, tiba-tiba ada ujub di sini, tiba-tiba nggak bernilai di hadapan Allah. Kita nggak pernah tahu. Terus Umar bilang, kenapa mau masukkan hufat ada di hidup Umar? Karena mau nebeng pahala itu. Dari setiap bacaan Quran murid-murid, mudah-mudahan umat bisa nebeng ikutan pahala itu. Karena kalau mengandalkan amalan sendiri, kita nggak pernah tahu amalan kita diterima oleh Allah atau enggak. Jadi, apa yang kita bisa lakukan, kontribusi apa yang kita lakukan, apapun itu amal-amal kebaikan, cepat amalan dari mana, dari yang belah mana yang kira-kira Allah terima, gitu ya. Maka ketika mendengar ayat ini, Siti Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, yang dimaksud yang di atas, ayat di atas itu Al-Mu'minun 60 itu orang-orang yang mereka punya hati yang takut itu siapa sih mereka? Mereka orang yang berzina ya. Mereka orang yang mencuri ya Rasulullah, kata Siti Aisyah. Mereka yang minum khamar ya Rasulullah, sampai mereka takut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah? Enggak. Wahai Aisyah, bukan orang yang takut itu bukan mereka yang bermaksiat. Dalam ayat ini, yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang rajin puasa, mereka yang rajin sholat, mereka yang rajin sedekah, namun mereka khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang bersegera dan terdepan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Gitu. Jadi di tahun baru ini coba ingat-ingat lagi, ya Allah, amalan kita gimana ya? Teman-teman lihat dalam surah Al-Maidah ayat 27. Apa kata Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Bisa jadi puluhan tahun kau ibadah, kau sholat, bisa jadi nggak diterima oleh Allah SWT. Dan itu musibah besar. Itu yang menyebabkan para orang-orang saleh di zaman dulu, ulama-ulama kita sangat ketakutan dengan hal itu. Sehingga terus berdoa kepada Allah agar Allah menerima sujud mereka, ibadah mereka. Gitu teman-teman semua. Ya. Tahun baru ini, Muharram ini, tentu harus lebih baik dari menasihati diri rumah sendiri ya. Berusaha untuk lebih baik daripada sebelumnya. Ramadan yang kemarin-kemarin kita lakukan itu, ya harus lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Ba'da Ramadan, maksudnya Ba'da Ramadan harus lebih baik. Ba'da tahun baru harus lebih baik. Keadaan orang, ya itu bermacam-macam. Biasanya Ba'da Ramadan atau Ba'da tahun baru ya, yang dijadikan sebagai titik balik kita mau berubah. Ada orang yang memang jadi lebih baik memang. Ba'da haji gitu ya, ba'da umroh, ba'da Ramadan, ba'da haji, ba'da umroh di tahun baru. Ada spirit kita mau jadi orang yang kita buat target tahun baru ini harus tahajudnya lebih banyak, tahun baru ini Quranku harus lebih fasih, tahun baru ini aku harus lebih belajar lebih agama lebih banyak, lebih istiqomah. Itu kita buat target-target. Tapi ada juga orang yang ba'da haji, ba'da umroh atau ba'da Ramadan di tahun baru ini, ada juga yang justru lebih buruk daripada hari yang kemarin. Seumur hidupnya selama ini saleh, ternyata dia terjatuh dalam sebuah lubang maksiat. Dia tinggalkan ibadah. Dia mulai sedikit demi sedikit menerjang larangan Allah.
Dia mulai sedikit demi sedikit menjauh, dia mulai sedikit demi sedikit nggak peduli dengan ayat-ayat Allah. Ada jenis orang-orang seperti ini. Jadi teman-teman jangan terlalu pede. Kadang-kadang kita mengatakan, ih amit-amit ya, orang kayak gitu kok bisa-bisanya ya berbuat begitu. Jangan mencela orangnya. Kita mencela perbuatannya iya, kita benci perbuatannya iya. Tapi jangan sekali-kali engkau mencela ahli maksiat. Karena kenapa? Ketika engkau mencela ahli maksiat itu bisa jadi engkau orang yang melakukan perbuatan itu sebelum kau meninggal dunia. Bisa jadi. Jangan kita katakan kalau aku sih nggak mungkin ya, nggak, kok bisa ya dia kayak gitu ya amit-amit ya, ih nggak mungkin lah ahli maksiat dan lain-lainnya. Bisa jadi engkau yang kau anggap soleh itu bisa jadi engkau melakukan itu. Banyak sekali kisah orang-orang soleh di zaman dulu, mas sudah ceritakan banyak sekali kisah di Katupat ini. Bagaimana seorang penghafal Quran bergabung bersama rombongan pasukan Muslim lainnya melawan orang Romawi. Dia oke dalam agama beliau oke luar biasa, nggak peduli terhadap harta tahta enggak, tapi jatuh dalam urusan cinta, jatuh dalam urusan ketika dia jatuh cinta, kemudian cinta itu melemahkan hatinya, dan kemudian dia semakin jauh dari Allah karena cinta. Jadi banyak orang yang selamat mungkin harta mungkin selamat, ujian apalagi ujian tahta mungkin selamat, tapi ketika ujian lawan jenis kadang-kadang nggak selamat di situ, gitu ya. Jadi jangan terlalu pede dengan mengatakan aku baik nih, baik. Ada titik di mana mungkin engkau akan terjatuh, maka saat engkau terjatuh, cepat baliknya kepada Allah SWT. Oleh karena itu butuh circle orang-orang soleh. Kalau orang tanya kenapa sih Uma buat masuk Hufaz, karena Uma butuh circle itu. Gitu, Uma berinteraksi dengan banyak orang dengan berbagai macam background, Uma ke sana kemari. Tapi Uma butuh orang-orang itu. Kenapa? Karena kalau Uma udah malas ngaji, Uma ngeliat kalian ngaji, anak-anak ngaji, malu gitu ya Allah sama sekali gitu. Teman-teman kenapa teman-teman hadir di hari Jumat ini? Teman-teman lihat tuh di foto-foto atau di video-video itu ratusan penghafal Quran bergabung hari ini. Mereka udah hafal 30 juz, hampir 30 juz karena September ini mereka wisuda 30 juz. 250 orang lebih mereka semua ini sebagian besar. Itu sudah hampir kalau nggak belum 30 juz mungkin sekarang juz 27 udah mau selesai tuh. Jadi kita dikelilingi ratusan para penghafal Quran. Setidaknya walaupun nggak ketemu mereka, tapi teman-teman lihat di sini apa di sini berkumpul seluruh cabang dari pesantren. Teman kadang-kadang udah tahu materi yang mau sampaikan gitu ya, kita membahas materi sederhana. Tapi teman-teman punya spirit ketika melihat para ahli Quran ada di antara teman-teman. Setidaknya spirit itu yang buat teman-teman mereka ya Allah pengen lagi gitu, pengen ada Allah SWT gitu. Uh, Namun dia yang ingin sampaikan berikutnya, teman-teman semua, Uma ingin bahas mengenai kewajiban kita untuk senantiasa berintrospeksi diri. Kan kita masuk ke Muharram kan, kemudian membahas bagaimana kita menjadi orang baik. Salah satunya adalah kita mengkoreksi diri. Cara mengkoreksi diri adalah kita amal ibadah kita udah benar belum ya, niatnya udah benar belum ya, caranya udah benar belum ya, sungguh terima oleh Allah atau enggak ya. Nah, mau ingin bahas pada teman-teman semua, memangnya pentingnya apa sih kita mengkoreksi amalan kita? Kita ini sering ya mengkoreksi amalan orang lain ya kan. Netizen Indonesia tuh luar biasa, luar biasa. Salah satu kenapa banyak banget orang senang hidup di luar negeri. Uma sekarang hidup di Mesir, sekarang lagi di Indonesia liburan 2 bulan. Itu orang-orang asing tuh nggak ngurusin orang lain gitu. Sementara orang-orang Indonesia kita tahu bahwa kita sangat tergantung dengan gadget. Indonesia ini adalah salah satu negara yang presentasinya sangat tinggi dalam memiliki sosial media. Sehingga suka asbun gitu, nggak asbun tuh asal bunyi, kita berkomentar tanpa kita pikirin terlebih dahulu nyakitin orang nggak ya gitu, ngebully orang nggak ya, berdampak banget pada orang nggak ya. Kadang-kadang dari perkataan kita bisa bikin orang depresi, banyak orang bunuh diri hanya gara-gara perkataan netizen itu ya. Jadi eh, kita ini punya kebiasaan, bukan kita yang mudah-mudahan bukan kita, orang lain di luar sana punya kebiasaan itu hobi untuk mengkoreksi kesalahan orang lain. Padahal yang sepatutnya kita lakukan, lihat dulu dirimu sendiri gitu. Engkau buka-buka aib orang lain, satu hari nanti Allah buka aibmu loh. Engkau jelek-jelekan orang lain, namanya kau nggak punya kejelekan. Kita mau kita jadi orang yang nggak sibuk ngomongin orang lain, nggak sibuk. Aduh, itu Quran belum dihafalin tuh. PR-nya banyak banget. Kenapa harus sibuk ngurusin orang lain? Maksudnya dosa-dosa buka-buka aib orang lain itu bukan tabiat kita, itu bukan karakter kita. Kita punya karakter dan kewajiban untuk mengkoreksi diri kita sendiri, mengkoreksi amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Namanya muhasabah, koreksi diri. Apa manfaat muhasabah? Apa manfaat koreksi diri? Apakah muhasabah itu kita harus panggil ustadz, dihidupin lagu, terus kita nangis-nangis sama ustadz? Enggak selalu begitu. Muhasabah diri engkau bangun ketika engkau dalam kondisi sendirian,
engkau merenung atas semua dosa-dosa yang kau lakukan dan alirkan air matamu itu dan ingatlah dosa-dosamu itu. Kita nggak disuruh kok melakukan pengakuan dosa di depan orang banyak, enggak. Dosa kita ditutup oleh Allah SWT, tapi Allah minta kita ingat dosa itu ketika kita bersendirian kepada Allah SWT. Ingat apa yang sudah kita lakukan di hadapan Allah SWT. Mau cerita ya teman-teman semua pengalaman personal Uma yang banyak dosa dan fakir ilmu yang bodoh ini. Kemarin Uma baru pergi umroh sama Khadijah anak Uma yang kedua. Itu ada masa di mana Uma tawaf. Tawaf Uma itu atau Uma pegang Ka'bah itu hanya tentang minta ampun kepada Allah SWT gitu. Jadi ada masa 7 kali tawaf itu kan kita boleh doa apapun gitu, doa apa saja minta gitu. Ada masa di mana Uma tawaf itu hanya meminta ampun kepada Allah SWT. Meminta ampun kepada Allah, betapa Allah, wah luar biasa ya, Allah menutupi kesalahan kita di mata manusia, Allah menutupi aib kita, Allah memaafkan kita berkali-kali gitu. Uma juga nasihatin diri Uma sendiri ya, bagaimana kita harus selalu dengan semua kebaikan dan kemurahan Allah dan betapa kurang ajarnya kita kepada Allah SWT gitu. Koreksi dirimu sendiri, hisap dirimu sendiri. Ingat-ingat apa yang sudah kau lakukan, apa yang sudah kau lakukan dengan matamu, dengan lisanmu, dengan hatimu yang kotor itu, atau lisanmu yang kadang-kadang ngomongin orang, atau raut wajahmu yang kadang-kadang bermuka masam. Rasulullah bermuka masam aja ditegur sama Allah SWT, nggak boleh bermuka masam dalam surah Abasa. Dan kita kadang-kadang bermuka masam gitu. Rasulullah bermuka masam karena ada satu hal gitu ya. Rasulullah ngejelasin dakwah kepada para petinggi-petinggi Quraisy, kemudian sang buta ini datang gitu. Jadi Rasulullah bermuka masam. Rasulullah lagi fokus dakwah kepada orang lain, si buta ini datang gitu. Nah, kita kadang-kadang kita bermuka masam gitu kepada orang lain, kepada anak kita, kepada suami kah, kepada orang tua kah. Banyak sekali dosa kita kalau kita memuhasabah setiap hari itu terlalu banyak. Jadi nggak ada waktu kita untuk ngurusin aib-aib orang lain tuh, bukan karakter kita, bukan karakter orang-orang yang katanya mau jadi orang baik, enggak. Maka kembali lagi, apa sih manfaat dari muhasabah itu? Pertama, akan meringankan hisabmu pada hari kiamat nanti. Manfaat dari muhasabah, manfaat dari engkau mengkoreksi dirimu sendiri adalah meringankan hisabmu pada hari kiamat nanti. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hitung-hitung, ingat-ingat kemarin ngapain ya Allah, ampun ya Allah, kenapa aku bisa melakukan itu ya Allah, padahal aku tahu agama ya Allah, aku baca Quran ya Allah, aku masih begitu, kenapa aku ngomongin orang lain ya Allah, kenapa iri dengki ya Allah. Hisab dirimu, bilang sama Allah betapa mengaku kepada Allah SWT. Kata hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu akan memudahkan hisab kalian. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Gitu ya. Dalam surah Al-Haqqah ayat 18, teman-teman lihat. Pada hari itu, kata Allah, kamu dihadapkan kepada dan tiada sesuatu apapun dari kami bagi Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi di hadapan Allah. Seorang mukmin, orang beriman itu dia rajin, sangat rajin. Rajin, nangis teman-teman semua, nangis. Kau kalau bahas tentang Allah disebutkan nama Allah, kau nangis. Kalau nggak bisa nangis, minta sama Allah melembutkan hatimu, karena hatimu terlalu keras. Nggak bisa nangis ketika disebut nama Allah. Sebut-sebut nama Allah, beristighfar kepada Allah, nangis teman-teman semua. Alirkan air matamu itu, ingat dosa-dosamu itu. Mukmin itu adalah mereka yang rajin menghisap dirinya, bahwa ia mengetahui akan ada hari di mana dia akan berhadapan langsung dengan Allah SWT. Sedangkan orang munafik, orang yang lalai terhadap dirinya sendiri, enggan mengkoreksi dirinya sendiri. Dia nggak mengkoreksi dirinya sendiri, dia sibuk dengan orang lain. Dan kita nggak mau jadi orang itu. Jadi pertama, manfaat dari muhasabah diri adalah, yang pertama adalah meringankan hisab di hari kiamat. Yang kedua, engkau terus-menerus hidup dalam petunjuk. Engkau terus-menerus hidup dalam petunjuk. Orang-orang yang rajin mengkoreksi dirinya akan amalan-amalan, akan dosa-dosa yang dia lakukan, atau amalan-amalan yang sudah dilakukan, dia akan hidup dalam petunjuknya Allah SWT. Ketiga, manfaat dari orang-orang yang senang muhasabah diri, mengobati hatimu yang sakit. Hati itu keadaan ada 3, teman-teman semua. Hati yang selamat, qalbun salim, hati yang marid, hati yang sakit, dan hati yang mati. Hati yang mati itu hati yang apa? Hati yang enggak berefek. Ayat-ayat Quran itu enggak
berefek di telinganya. Nasihat-nasihat kebaikan gak berefek. Atau mungkin ditertawakan, diolok-olok. Itu hati yang mati. Hati yang sakit adalah hati kebanyakan orang. Mungkin Uma juga begitu gitu. Hati yang sakit. Dan hati yang sakit butuh obat. Sebagaimana badan yang sakit kita butuh obat ya kan. Kalau badan kita sakit kita butuh obat, kita ke rumah sakit, ke dokter kita butuh obat. Hati yang sakit kita butuh obat. Siapa obatnya? Siapa dokternya? Dokter obat hati yang sakit itu siapa? Ustadz, ustazah, guru-guru gitu. Guru-guru yang ketika engkau pandang wajahnya engkau rasakan tentram di hatinya gitu, di hatimu gitu. Itu obat. Obat buat hatimu yang sakit. Orang-orang salih itu adalah tabib, dokter bagi hatimu yang sakit. Hati yang sakit itu apa? Hati yang iri, dengki, nggak suka, nggak pernah nggak teman-teman? Coba deh teman-teman jujur pada diri sendiri. Pernah nggak iri sama orang lain? Kok dia bisa punya harta gitu, kok dia punya kehidupan yang bahagia, kok dia punya anak-anak yang sehat, kok dia punya suami yang baik, kok dia begitu begini, iri, mulai iri. Hatimu udah mulai terjangkit dengan penyakit, dengki, atau kebencian yang terus-menerus gitu. Atau nggak bisa memaafkan orang lain, rasa sakit yang terus-menerus, hatimu lagi sakit, hatimu itu butuh obat. Ada orang yang sakitnya nggak di obat-obatin ya jadi mati gitu. Hati kita butuh obat. Nah, salah satu cara untuk hati kita diobati adalah dengan banyak melakukan muhasabah, berintrospeksi diri.